warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dina Lusianti, SE, MM, AK, dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan hasil analisis usaha studi kelayakan bisnis Kampung Ayu, Kap Lampu Gantung hasil samping kayu sebagai furnitur khas Jepara. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Saya sendiri, Naili Saadah dengan NIM 353, Astrid Belinda Sonyalia dengan NIM 14, Ayu Novita Dewi dengan NIM 66, ada Muhammad Rikza Asbala dengan NIM 43, Indira Dita Amanda dengan NIM 184, serta Widya Purba Anjani dengan NIM 656. Selanjutnya aspek pasar. Berkembangnya penggergajian mebel di Jepara menghasilkan hasil samping kayu. Banyaknya jumlah tersebut hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai kayu bakar atau arang yang tidak begitu mempunyai nilai ekonomis. Banyak sekali potensi dari limbah samping kayu tersebut. Salah satunya adalah sebagai aksesoris dan kerajinan. Dengan banyaknya referensi dan masukan, tim pelaksana mencoba mengkreasikan hasil samping kayu tersebut menjadi sebuah kap lampu gantung yang kita namai dengan Kampung Ayu. Tidak sampai di situ, tim pelaksana mencoba memadukan kap lampu gantung dengan sentuhan ukiran Kartini sebagai ciri khas kota Jepara. Hal tersebut merupakan hasil inovasi dari tim pelaksana agar Kampung Ayu berbeda dengan kap lampu yang ada di pasaran. Segala macam produk handmade memiliki pasar yang bagus pada saat ini. Secara umum, pasar untuk produk handmade khususnya kap lampu gantung lebih diminati sebagai interior cafe untuk mempercantik keindahan ruangan dan souvenir. Berbagai jenis produk kerajinan dari kayu banyak ditawarkan di pasaran, salah satunya kap lampu gantung. Kondisi inilah membuat tim pelaksana tetap mengoptimalkan kerajinan dari hasil samping kayu ini. Banyaknya ragam bentuk kap lampu gantung yang dihasilkan dari hasil samping kayu membuat komoditi ini mampu bertahan sampai saat ini. Potensi pasar cenderung membesar sejalan dengan perkembangan jumlah kafe-kafe baru yang dibangun setiap tahunnya dan jumlah keluarga muda yang menginginkan agar ruangannya terlihat bergaya klasik modern. Produk-produk kerajinan furniture berbahan kayu jati memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan bahan lainnya, sehingga produk-produk Kampung Ayu ini akan diterima dengan baik oleh pelanggan-pelanggan baru. Oleh karena itu, tim pelaksana perlu mencari wilayah baru untuk pasar produknya. Strategi pengembangan pasar yang dapat dilakukan oleh tim pelaksana adalah bekerja sama dengan Biro Travel Wisata yang ada di Jepara. Selanjutnya, estimasi potensi pasar. Dengan melihat banyaknya keunikan Kampung Ayu, dapat diprediksi bahwa beberapa tahun ke depan kap lampu gantung hasil samping kayu lebih populer sebagai furnitur khas Jepara dibandingkan dengan pesaingnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis terhadap potensi Kampung Ayu. Diketahui jumlah konsumen 300, pendapatan rata-rata konsumen 1.800.000, jumlah pesaing ada 6. Besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja adalah 60%, jadi 60% dikali 1.800.000 dihasilkan 1.080.000. Kemungkinan belanja 50%, jadi 50% dikali 1.080.000 dihasilkan 540.000. Potensi pasar sendiri 540.000 dikali 300 dihasilkan 162 juta. Jadi potensi permintaannya 162 juta dibagi 6 ditambah 1 dihasilkan 23.143.000. Segmentasi geografisnya yaitu dengan menargetkan penjualan pada semua pasar yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya di perkotaan tetapi di wilayah pinggiran kota dapat menemukan Kampung Ayu tersebut. Sedangkan segmentasi secara demografis menargetkan penjualan kepada kalangan rangka usia 23-45 tahun. Targeting memiliki target pasar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama dari kalangan rangka usia 23-45 tahun, di mana saat ini kerajinan semacam ini mulai digemari banyak kalangan. Lampu gantung hias ini digunakan sebagai interior cafe untuk mempercantik keindahan ruangan serta banding dengan Biro Travel dalam paket perjalanannya sebagai paket souvenir. Positioning
Produk Kampung Ayu menciptakan kesan di benak pelanggan sebagai interior klasik dan unik dengan motif khas Kabupaten Jepara. Ditambah lagi produk ini berbahan utama hasil samping kayu mebel Jepara. Bauran pemasaran. Satu produk. Produk Kampung Ayu memiliki keunggulan pada kualitas bahan produk. Meskipun bahan baku dari hasil samping kayu jati, sehingga produk Kampung Ayu dapat diterima di pasar. 2. Price. Harga dari produk Kampung Ayu sesuai dengan hitungan HPP atau harga pokok produksi dan menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 3. Place. Jepara merupakan destinasi wisata pantai yang tiap tahunnya kurang lebih ada 1 juta pengunjung. Melihat potensi pasar tersebut, Kampung Ayu nantinya didistribusikan di kawasan wisata pantai, bandungan, dan kafe tempat berkumpul orang-orang. 4. Promotion. Pemasaran offline dan online seperti membuka outlet, bekerja dengan pemilik kafe, dan melakukan banding atau kerjasama dengan biro wisata di Jepara, serta membuat iklan di media cetak, poster maupun online. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Aspek teknis terdiri dari 3 unsur, yaitu lokasi, luas produksi, dan layout. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha Kampung Ayu terletak pada Desa Bandungan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang dekat dengan Pantai Bandungan, salah satu pantai yang banyak diminati oleh para wisatawan. Tidak hanya dekat dengan tempat pemasaran, lokasi produksi juga dekat dengan tempat pemasok hasil samping kayu, sehingga bisa dikatakan strategis dan bisa dijangkau. Yang kedua yaitu luas produksi. Untuk mencari luas produksi harus menggunakan titik impas. Rumusnya yaitu total revenue sama dengan total cost. Price harga atau P dikalikan jumlah barang atau Q sama dengan fixed cost biaya tetap ditambah variabel cost. 67.000 dikalikan Q sama dengan 1.800.000 ditambah 6.900.000. Q sama dengan 130 unit. Jadi titik impas produk Kampung Ayu adalah 130 unit. Aspek teknis selanjutnya yaitu layout. Pada layout dilakukan pendesainan sestrategis mungkin. Bagian belakang terdapat tempat parkir pekerja, lalu masuk ke tempat penyortiran hasil samping kayu. Untuk memberikan sebuah produk Kampung Ayu yang berkualitas, maka dipilihlah bahan baku dari hasil samping kayu yang masih layak dan kuat untuk dapat diproduksi. Bagian produksi sengaja kami desain luas agar pekerja lebih nyaman karena alat yang digunakan cukup banyak. Bagian packing, sebelum didisplay perlu dilakukan pemakingan dan pengecekan produk. Tempat display di mana produk-produk Kampung Ayu ditata sedemikian rupa agar calon pelanggan bisa tertarik untuk membeli. Setelah itu terdapat kasir untuk melayani pelanggan dalam proses transaksi. Aspek manajemen, struktur organisasi Kampung Ayu, dan deskripsi pekerjaan masing-masing anggota tim. Pertama, nama Naili Saadah, jabatan CEO, Chief Executive Officer, tugas merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan. 2. Merekrut anggota tim. 3. Menguraikan strategi bisnis perusahaan. 2. Ayu Novita Dewi, jabatan COO, Chief Operating Officer, tugas mengatur perusahaan serta sebagai penghubung antara karyawan dengan CEO. 3. Astrid Belinda Sonyalia, jabatan CFO, Chief Financial Officer, tugas membentuk strategi penggalangan dana serta merumuskan dokumen keuangan. Yang keempat, Muhammad Rikza Hasbala, jabatan CTO, Chief Technology Officer, tugas menyatukan pengembangan produk serta mengadopsi perkembangan teknologi. Yang kelima, Indra Dita Amanda, jabatan CMO, Chief Marketing Officer, tugas mengembangkan strategi pemasaran serta melaksanakan riset pasar. Yang keenam, Widya Putra Anjani, jabatan WP Penjualan, tugas mengembangkan strategi pemasaran dengan CMO, Chief Marketing Officer.
Jadwal kegiatan. Yang pertama, di dalam melakukan usaha diperlukan manajemen usaha seperti planning, organizing, leading, dan controlling selama 1 bulan. Kedua, pada 2 minggu pertama, tim melakukan tindakan pengamatan secara langsung mengenai kondisi pangsa pasar serta memperhatikan kondisi persaingan di lokasi pemasaran, serta melihat apa saja yang diminati banyak konsumen dan memprediksi tingkat kejenuhan produk oleh para konsumen. Yang ketiga, dalam memulai usaha, maka yang dilakukan pertama kali ialah mempersiapkan peralatan dan bahan sebagai produksi. Jangka waktu yang diperlukan dalam tahap ini ialah 4 minggu agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pada tahap persiapan promosi adalah persiapan mencetak banner, pamflet, brosur, dan stiker. Yang kelima, tahap selanjutnya ialah pemasaran, di mana tim melakukan pemasaran secara offline dan offline dari bulan ke bulan. Yang keenam, dalam tahap evaluasi, segala sesuatu yang di luar perencanaan akan dievaluasi baik berupa masukan dari distributor maupun konsumen, dan kemudian hasil perkembangan produk Kampung Ayu akan dilaporkan. Aspek keuangan. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan tetap, bisa digunakan untuk seterusnya dan berjangka panjang. Diketahui biaya tetap Kampung Ayu senilai 1.800.000, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan sementara dan sekali pakai, jika habis akan membeli lagi. Diketahui biaya variabel Kampung Ayu senilai 6.900.000. Modal usaha. Modal usaha yang dibutuhkan yaitu biaya tetap senilai 1.800.000 ditambah biaya variabel 6.900.000 dihasilkan modal usaha senilai 8.700.000. Usaha Kampung Ayu sendiri terdiri dari modal sendiri dari masing-masing anggota dan bermitra dengan pengrajin ukir kayu di daerah sekitar. Melihat banyaknya potensi, rencana kedepannya kami akan meminjam modal usaha kepada pihak bank. Dengan adanya perhitungan didapatkan biaya variabel 1 bulan 6.900.000, kapasitas produksi 1 bulan 150 buah, biaya produksi per buah 48.000, harga jual per buahnya 67.000. Perhitungan harga pokok produksi biaya tetapnya 2.000 ditambah biaya variabelnya 46.000, dihasilkan 48.000 per unit. Keuntungan marginal harga jual dikurangi harga pokok produksi dibagi harga pokok produksi dikali 100%, dihasilkan keuntungan marginalnya 39,6%. Break even point atau BEP, biaya produksi per bulan dibagi harga jual per unit, dihasilkan 103 unit. Jadi setiap bulan Kampung Ayu yang terjual harus 103 unit. Analisis keuangan, metode payback period. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi usaha Kampung Ayu bisa kembali. Usaha Kampung Ayu memerlukan investasi untuk aktiva tetap sebesar Rp54 juta dan Rp18 juta untuk modal kerja. Aktiva tetap ini ditaksir mempunyai usia ekonomis 3 tahun tanpa nilai sisa dan disusut dengan metode garis lurus. Penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar Rp33 juta per tahunnya. Tarif pajak sebesar 18% dengan tingkat bunga 10%. Perhitungan laba setelah pajak. Penghasilan dari penjualan senilai 144 juta. Biaya-biaya ada operasional tunai dan penyusutan senilai 90 juta rupiah. Laba sebelum pajak senilai 54 juta rupiah. Pajak 8% senilai 18 juta 900 rupiah. Jadi laba setelah pajaknya 35.100.000 rupiah. PP atau payback period, investasi dibagi laba sesudah pajak ditambah depresiasi dihasilkan 72 juta rupiah ditambah 35.100.000 rupiah ditambah 18 juta dikali 1 tahun. Payback period dihasilkan 1,36 tahun. Jadi kesimpulannya payback period kurang dari 3 tahun maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Aspek lingkungan. Jika dilihat dari aspek lingkungannya, produk yang kami buat justru merupakan produk yang ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
Kami juga memperdayakan tenaga masyarakat sekitar untuk bekerja di usaha kami, sehingga usaha yang kami dirikan berdampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar, sehingga produk yang kami produksi memiliki nilai guna dan manfaat yang tinggi, khususnya bagi kami pribadi dan bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, produk yang kami produksi juga kami hias dengan ukiran khas kota Jepara sehingga tidak memiliki kesan meninggalkan budaya yang sudah ada di kota kami. Hal itu juga berpengaruh lagi pada warga sekitar kota Jepara yang umumnya memiliki keahlian dalam seni ukir yang sedang mencari kerja. Mereka bisa bergabung dengan kami. Dengan demikian, produk usaha yang akan kami jalankan memiliki nilai positif yang lebih banyak dibandingkan dengan nilai negatifnya. Aspek yuristis merupakan aspek hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tujuan dari aspek yuristis yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen yang dimiliki. Jenis badan usaha yang dipilih dalam usaha ini adalah perusahaan perseorangan. Dokumen yang diperlukan untuk membuat usaha yaitu usaha kap lampu gantung atau kampung ayu. Di daerah setempat terbagi atas dua bagian yaitu izin usaha dan izin lokasi. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan yaitu yang pertama, akte pendirian perusahaan dari notaris tempat, dan yang kedua yaitu surat izin usaha perdagangan, dan yang ketiga surat tanda daftar perusahaan, dan yang keempat yaitu nomor pajak pokok wajib pajak atau NPWP atas nama pemilik usaha, dan yang terakhir yaitu surat izin tempat usaha. Untuk mendapatkan izin lokasi diperlukan dokumen, yaitu ada beberapa dokumen, ada 6 dokumen, yaitu yang pertama surat izin usaha, dan yang kedua surat akte tanah, dan yang ketiga surat izin mendirikan bangunan, yang keempat surat pajak bumi dan bangunan, yang kelima surat rekomendasi dari tetangga dan RT atau RW, dan yang terakhir yaitu surat izin usaha. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga laporan analisis studi kelayakan bisnis Kampung Ayu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.